Belas abad silam, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Saat itu, masyarakat Arab benar-benar berada dalam kemunduran dan kekacauan. Namun, cahaya yang dibawa Al-Quran merubahnya secara menakjubkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jemaah umrah tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita tentang tafsir dari juz Ammah, dan pada pertemuan yang terakhir, pertemuan dua hari yang lalu, kita telah selesai dari surat Al-Duha, dari surat Al-Duha. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah, yaitu surat Alam Nashrah Laka Sadrak wa Wada'na 'Anka Wizrak dan seterusnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya pembahasan atau topik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Duha dan juga dalam surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah adalah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dua-duanya, surat Al-Duha maupun surat Al-Insyirah, sama-sama merupakan surat Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi SAW tatkala Nabi berada di Mekah. Karena topiknya dua surat ini adalah sama-sama tentang menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, sampai kita dapati sebagian ulama menyatakan bahwasanya dua surat ini, surat Al-Duha dan surat Alam Nashrah, adalah satu surat karena topiknya yang sama. Akan tapi yang benar bahwasanya Al-Duha surat tersendiri dan surat Al-Insyirah juga surat tersendiri. Dan topiknya meskipun sama-sama berkaitan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi kalau kita perhatikan surat Al-Duha berkaitan dengan nikmat-nikmat yang zahirah, nikmat-nikmat yang hissiyah, yang terasa, yang terlihat, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun nikmat-nikmat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak, maka nikmat-nikmat yang berkaitan tentang ma'nawiyah, tentang semangat atau tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW, jadi mana Allah meninggikan penyebutan Nabi SAW, Allah lapangkan dada Nabi SAW, ya. Jadi jenis nikmatnya berbeda. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang zahirah. Allah menyatakan tatkala Ummu Jamil mencela Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwasanya Allah telah meninggalkan Nabi dan Allah membenci Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala membantah itu semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nikmat-nikmat yang zahirah. Kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah telah mendapati engkau dalam keadaan yatim maka Allah menaungimu? Ini nikmat yang berkaitan dengan sesuatu yang zahir. Nabi yatim kemudian dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh ibunya, kemudian dipelihara oleh kakeknya, kemudian dipelihara oleh pamannya. Bahwa wajadaka dhallan fahada, kemudian Allah telah mendapati engkau dalam keadaan tersesat, tidak mengerti tentang Alkitab, wamal iman, tidak mengerti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu, memberi petunjuk kepadamu sehingga kau tidak tersesat sebagaimana kaummu. Bahwa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah mendapati engkau dalam keadaan miskin, kemudian Allah menjadikan engkau berkecukupan. Ini nikmat-nikmat yang berkaitan dengan nikmat-nikmat yang zahir. Kemudian setelah itu seakan-akan Allah lanjutkan dengan surat Al-Insyirah. Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang berkaitan dengan sesuatu yang maknawi, seperti kata Allah, Alam Nashrah Laka Sadrak. Ini jenis nikmat yang lain. Bukankah Allah telah melapangkan dadamu? Wa Wada'na 'Anka Wizrak, dan bukankah Allah telah menghilangkan dosa-dosamu? Alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan bebanmu. Wa
Wa rafa'na laka dzikrak, dan Allah telah mengangkat ya penyebutanmu. Fa inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersamaan dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ini nikmat jenis yang lain. Oleh karenanya surat Al-Insyirah berkaitan dengan kesulitan dakwah yang dihadapi oleh Nabi SAW. Nabi berdakwah menghadapi banyak kesulitan, menghadapi banyak godaan, menghadapi banyak tantangan. Oleh karenanya Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadikan beliau mudah atau beliau sabar dalam menghadapi ujian-ujian dalam medan dakwah tersebut. Oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini, insyaAllah dengan izin Allah, kita akan mulai menyebutkan tentang tafsir dari surat Al-Insyirah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Insyirah disebut oleh para ulama dengan nama Asy-Syarah, diambil dari kalimat alam nasyrah, dari kalimat syarah, atau dikatakan oleh para ulama dengan Al-Insyirah. Al-Insyirah ya tidak diambil dari lafalnya tetapi diambil dari maknanya. Asy-Syarah di sini maksudnya Al-Insyirah, yaitu pelapangan dada. Artinya pelapangan dada. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nasyrah laka sadra." Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Asalnya alam nasyrah laka sadra, kami telah melapangkan dadamu. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dada Nabi lapang, sehingga dada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kelembutan, sehingga tegar dan sabar dalam menghadapi segala ujian yang beliau hadapi dalam dakwah. Oleh karena kita kalau melihat akhlak Nabi, akhlak yang sangat menakjubkan. Kenapa? Karena dada Nabi telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun beliau digelari dengan gelaran-gelaran yang sangat buruk, dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan penyair gila, dikatakan tersihir, dikatakan orang yang telah keluar dari adat nenek moyangnya, akan tapi semua hal tersebut bisa dihadapi oleh Nabi SAW dengan lapang dada. Dan ini menunjukkan akhlak Nabi SAW yang mulia. Dan ini merupakan bekal utama seorang dai. Seorang dai berusaha memiliki dada yang lapang sebagaimana Nabi SAW. Karena seorang yang berkecimpung dalam medan dakwah, terutama tatkala dia menegakkan an-nahyu 'anil munkar, dia mengingkari kemungkaran, ada orang salah dia tegur, ada tokoh yang salah kemudian dia tegur, maka dia tidak mungkin selamat dari cercaan dan celaan manusia. Mustahil dia selamat dari cercaan dan celaan manusia. Adapun kalau orang menjadi dai dalam rangka untuk mencari sanjungan manusia, maka dia akan berjalan sesuai dengan selera masyarakat. Masyarakat maunya begini dia ikuti, masyarakat maunya joget dia ikut joget, masyarakat maunya nyanyi dia ikut nyanyi, masyarakat maunya begini dia ikuti, maka dai begini. Dai ini bukan dai yang benar, tetapi dai yang menegakkan nahi mungkar, yang mengingatkan masyarakat untuk mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan bertentangan dengan cercaan masyarakat. Kenapa? Karena dia memutuskan syahwat masyarakat. Masyarakat maunya begini, orang-orang maunya begini, dia mengatakan tidak boleh, ini tidak terlarang, Allah Subhanahu wa taala melarang, Nabi SAW melarang, maka dia tidak mungkin selamat dari cercaan. Oleh karenanya seorang dai butuh dengan insyirahus sadr, butuh dengan lapangnya dada. Kalau dia tidak kuat menghadapi semua ini, maka akan gugurlah dakwahnya, maka jatuhlah dakwahnya. Sedikit-sedikit ada yang celah dia, maka dia pun sibuk membantahnya, sibuk untuk mengurusi, berusaha untuk membela diri, berusaha untuk menjatuhkan musuhnya. Maka ini tidak akan selesai seperti ini. Oleh karenanya seorang berlapang dada sebagaimana Nabi SAW. Karenanya lihat, tatkala Nabi Musa alaihissalam pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun, kepada seorang yang sangat sombong dan angkuh dan congkak dan mengaku sebagai Tuhan, maka Firaun idhab ila Fir'auna innahu tagha, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, pergilah engkau kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka Nabi Musa pertama kali doa yang diminta oleh Nabi Musa, Nabi mengatakan Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Sebelum Nabi Musa minta yang lainnya, setelah itu Nabi Musa mengatakan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, hilangkanlah kekakuan dari lisanku agar aku mudah berbicara sehingga mereka mudah memahami apa yang aku sampaikan. Sebelum Nabi Musa meminta yang lainnya, permintaan pertama yang dihaturkan atau diucapkan oleh Nabi Musa, ya Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kenapa? Karena orang kalau sudah dadanya lapang, semuanya mudah. Meskipun ada kesulitan di hadapan dia akan lapang menghadapi. Tetapi kalau dadanya sempit, bahkan perkaranya itu sebenarnya mudah, menurut dia berat. Kenapa? Dadanya tidak terbuka, dadanya sempit. Sebenarnya itu kemudahan-kemudahan, atau ada perkara-perkara yang ringan, gangguan-gangguan ringan, namun dia merasa berat. Kenapa? Karena dadanya tidak terbuka. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa
wa taala, di antara karunia yang Allah berikan kepada seorang mukmin tatkala Allah menjadikan dadanya insyirah sadr, yaitu dadanya lapang, sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah sebutkan nikmat-nikmat yang lain, nikmat pertama kata Allah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya al-insyirah di sini, lapangnya dada di sini, mencakup lapang dada maknawi dan mencakup lapang dada hissi. Yang maknawi, yang abstrak seperti tadi, ya, yaitu dada menjadi lapang, kemudian berakhlak mulia, sabar dalam menghadapi gangguan, lembut meskipun dicerca oleh orang lain. Ini dimiliki oleh Nabi SAW. Namun Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan hal ini juga umum, mencakup Allah melapangkan dadanya secara hissi. Kenapa? Karena Allah 2 kali mengirim malaikat Jibril untuk membedah atau membelah dada Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW, ini di antara mukjizat yang dialami oleh Nabi SAW. Pertama, tatkala Nabi SAW masih kecil, tatkala tinggal di Badiah, tinggal di kampung, ya, di rumah ibu persusuannya, kemudian datang malaikat Jibril, ya, bersama malaikat yang lain, kemudian mengambil Nabi SAW, kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian mengeluarkan jantung Nabi SAW, kemudian mengambil bagian yang buruk dari jantung Nabi dengan mengatakan hadza syaitan, ini bagian dari syaitan. Maka dibuang dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Kemudian diisi dengan keimanan dan hikmah. Kemudian dijahit lagi, ditutup kembali oleh malaikat Jibril. Ini proses yang pertama, hadithatul syaqqus sadr, pembelahan dada Nabi SAW. Kejadian yang kedua, tatkala Isra Mi'raj, tatkala Nabi SAW akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala sampai satu tempat yang Jibril saja tidak naik ke tempat tersebut, hanya Nabi yang bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu sebelumnya dada Nabi juga dibelah oleh malaikat Jibril untuk dibersihkan oleh malaikat Jibril. Dan Nabi SAW dalam riwayat disebutkan, dia melihat proses pembelahan tersebut. Nabi tidak pingsan, tidak mati. Nabi melihat dibelah dadanya, jantungnya dikeluarkan, ya, namun tanpa ada darah yang keluar, ya, dan dikeluarkan jantung tersebut, kemudian dibersihkan dan dimasukkan dan dijahit kembali oleh malaikat Jibril. Dan ini perkara yang sangat memungkinkan. Kita lihat zaman sekarang, betapa mudah orang melakukan proses pembelahan jantung, bahkan jantung diperbaiki, dipasang sesuatu, dipasang selang, dipasang cincin lah, macam-macam bisa dilakukan di zaman sekarang. Cuma bedanya, bagaimanapun zaman sekarang proses pembedahan pasti ada darahnya. Adapun yang dilakukan kepada Nabi SAW tanpa darah, dan ini mukjizat yang dialami oleh Nabi SAW. Dari situ lihatlah bagaimana Nabi SAW jantungnya dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, maka beliau memiliki dada yang lapang. Sangat menakjubkan. Cercaan dan celaan dihadapi oleh Nabi SAW dengan lapang dada. Ya. Dan beliau tidak mudah terpancing emosinya dan mudah memaafkan, sangat mudah memaafkan. Kalau kita bicara tentang bagaimana Nabi memaafkan orang-orang yang berbuat buruk kepada dia, maka sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang selama hidupnya mencerca Nabi SAW, mengganggu Nabi SAW, bahkan menuduh istri Nabi Aisyah sebagai pezina, sehingga ini membuat Nabi dan Nabi sesat tatkala istrinya dituduh sebagai pezina. Namun tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, maka datanglah anaknya kepada Nabi SAW, kemudian minta agar Nabi menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang-orang munafik. Bahkan sang ayah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ini, gembongnya orang munafik, meninggal dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, sampai Nabi memberikan bajunya untuk sebagai kain kafan dari orang munafik tersebut. Bahkan kemudian Nabi SAW pergi dari rumahnya menuju rumah orang munafik tersebut dan ingin menyolatkan orang munafik tersebut. Tatkala Nabi ingin menyolatkan dengan sebagian sahabat, maka datang Umar menarik Nabi SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, alam yanhaka rabbuk, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik?" Kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Kau minta ampun kepada mereka, in tastaghfiru 70 marrah fala yaghfirullahu lakum." Ya. Kau memintakan ampun bagi mereka ataupun tidak mintakan ampun bagi mereka. Kau mintakan ampun 70 kali, Allah tidak akan ampuni dia. Kata Nabi SAW, Allah memberi saya 2 pilihan, memintakan ampunan atau tidak memintakan ampunan. Saya memilih untuk memintakan ampunan. Maka Rasulullah SAW pun seorang. Bayangkan, ini orang yang senantiasa mengganggu Nabi tatkala dia masih hidup. Namun Nabi SAW ingin agar Allah memaafkan dia. Sampai akhirnya turun ayat melarang Nabi SAW, ya, untuk, ya,
memintakan ampun bagi seorang tokoh munafik. Dan ini menunjukkan bagaimana lapangnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah, "Wa wada'na 'anka wizrak." Dan kami telah menghilangkan daripadamu beban. Wizrak di sini secara bahasa artinya dosa. Dan Allah telah mengangkat dosa-dosamu darimu, wahai Muhammad. Dan ada beberapa pendapat ahli tafsir tentang makna wizrak, sebagaimana disebut oleh Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwasanya wizrak di sini dosamu, artinya dosa-dosamu di zaman jahiliyah. Karena Nabi SAW ya di zaman jahiliyah melakukan kesalahan-kesalahan. Beliau belum diutus sebagai seorang nabi, maka beliau pasti terjerumus dalam kesalahan-kesalahan di zaman jahiliyah. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah mengangkat dosa umatmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang dosa tersebut membuat berat beban, yang seakan-akan kau memikul suatu beban yang berat. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan anqadha dhahrak naqid. Naqid adalah suara yang keluar tatkala seekor onta yang diletakkan pelana di atasnya, kemudian diberikan tumpukan yang banyak, diberikan beban yang banyak, maka keluar suara saking beban yang berat tersebut. Jadi Allah menggambarkan seakan-akan dosa tersebut terasa berat di pundak Nabi SAW. Kata sebagian ahli tafsir, maksudnya adalah dosa umatmu. Dan Nabi SAW ya, azizun alaihi ma anittum, di antara sifat Nabi SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul azizun alaihi ma anittum, dia merasa berat apa yang memberatkan kalian. Dia merasa berat apa yang memberatkan kalian. Di antara hal yang membuat berat Nabi adalah dosa-dosa umatnya. Membuat Nabi terasa berat memikirkan umatnya, memikirkan bagaimana dosa-dosa umatnya. Oleh karenanya Allah mengatakan, wa rafa'na wa wada'na 'anka dzikrak, kami angkat dosa-dosa umatmu wahai Muhammad. Ini pendapat. Ada yang mengatakan bahwa wada'na 'anka wizrak artinya kami angkat dari engkau kepayahan dalam berdakwah. Kesulitan yang kau hadapi dalam berdakwah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah alam bisawab, pendapat yang benar adalah sesuai dengan zahir ayat. Wizrak artinya dosa. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, ulama besar ahli tafsir dari mazhab Syafi'iyah, yang menyatakan bahwasanya wizrak di sini dosamu. Kita ambil zahir hadis, zahir ayat, bahwasanya Nabi SAW punya dosa, dan dosa-dosa tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para ulama muhaqqiqun bahwasanya para anbiya mungkin untuk berdosa. Para anbiya mungkin untuk berdosa, tetapi dosa mereka bukan dosa besar. Mereka mungkin melakukan dosa tapi dosa kecil. Akan tetapi dosa tersebut yang mereka lakukan tidak mungkin bertentangan dengan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi, tidak mungkin mengganggu tidak mungkin mengganggu wahyu, tidak mungkin ada kesalahan dalam wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Dan yang kedua, tidak mungkin berkaitan dengan dosa-dosa yang menunjukkan buruknya akhlak. Tidak mungkin. Oleh karenanya kata mereka, Nabi SAW, para ulama mengatakan Nabi SAW adalah seorang manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Aku adalah manusia sebagaimana kalian. Dan kita tahu bahwasanya Abul Bashar, nenek moyangnya manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pernah berdosa atau tidak? Berdosa, makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan taufik kepada Nabi Adam untuk segera bertobat dan terima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para anbiya yang lain juga berdosa. Contohnya Nabi Yunus alaihissalam mengatakan, inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mengakui la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Nabi Musa alaihissalam pernah berdosa, pernah membunuh. Fawakazahu Musa faqada alaihi qala inna hadha min amali syaitan. Nabi Musa memukul pengikut Firaun, ditinju dosa-dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah mengatakan dzambuk, dosamu. Ini menunjukkan para anbiya meskipun mereka berdosa, namun dosa mereka dosa kecil dan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alladzi anqadha dhahra. Kenapa? Karena dosa tersebut membebani Nabi SAW dengan beban yang berat. Dan demikianlah kondisi orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh tatkala dia melakukan dosa, dia benar-benar merasa berat.
merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak enak hidupnya hari tersebut. Kenapa? Dia buka harinya dengan maksiat. Dia merasa payah, merasa sempit dadanya. Ini orang-orang yang soleh seperti ini. Berbeda dengan orang-orang para pelaku maksiat yang tatkala terlalu sering melakukan kemaksiatan, sehingga tatkala terjerumus dalam kemaksiatan dia tidak pedulikan. Entah melihat hal yang haram, entah mendengar yang haram, menzalimi orang lain, ya, meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya. Maka dia merasa biasa-biasa saja. Adapun para anbiya, orang-orang yang soleh, maka dosa merupakan beban yang berat yang mereka rasakan. Oleh karenanya Allah mengatakan kepada Nabi SAW, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin alim." Katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu, aku sungguhnya sangat takut, in asaitu rabbi, kalau aku bermaksiat kepada Allah, adzab yaumin azim, aku khawatir dengan azab yang pedih pada hari kiamat. Oleh karenanya jika seorang tatkala melakukan dosa membuat dia hatinya tidak enak, membuat dunia rasanya sempit, maka itu tanda dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia belum berbuat dosa dan dia santai-santai saja, menunjukkan imannya enggak beres, menunjukkan imannya tidak beres kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu wahai Muhammad. Dan kata para ulama, ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh para anbiya sebelumnya. Tidak ada nabi-nabi yang namanya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita senantiasa mendengar pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi disebut-sebut dalam azan, dalam iqamat, dalam khutbah-khutbah, dalam ceramah-ceramah, dalam pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap detik pasti ada orang yang menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke Masjidil Haram, kita akan dapati orang, tidak ada orang berhenti salat, pasti ada yang salat. Dan dia salat, dia pasti bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah. Ini menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, "Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Orang yang pelit adalah orang tatkala disebutkan namaku dan dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan tentang azan saja, maka kita tahu bahwasanya setiap saat ada orang yang azan, karena waktu azan berjalan dengan berjalannya matahari. Setiap saat pasti ada tiba waktu azan di suatu tempat. Ya, berbeda setiap detik pasti berubah, atau setiap menit pasti ada, waktu azan di sini azan, ya menit berikutnya di tempat yang lain, karena jadwal azan berjalan terus dengan sebagaimana jalannya matahari. Oleh karenanya setiap saat pasti ada azan yang dikumandangkan di dunia ini. Ini menunjukkan nama Nabi Muhammad SAW pasti senantiasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, ini merupakan khususan Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi sebelumnya, di mana Allah mengangkat ya nama Nabi SAW di seantero alam semesta ini. Tidak mungkin alam ya kosong dari penyebutan nama Nabi Muhammad SAW. Terlebih-lebih lagi nama Nabi Muhammad SAW digandengkan bersama nama Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan penguasa alam semesta ini. Para ulama menyebutkan ayat ini khusus buat Nabi SAW. Tetapi barang siapa yang menempuh manhajnya Nabi SAW, menempuh jalannya Nabi SAW, maka dia akan kebagian dari peninggian Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Oleh karenanya para ulama yang mengumpulkan atau mengikuti manhaj Nabi SAW, di mana ulama mengumpulkan antara insyirahus sadr, ada seorang yang ulama, seorang alim yang dia penuh hikmah dalam berdakwah, dia lembut, dia sabar dalam berdakwah, disertai dengan ilmu, disertai dengan ibadah, maka dia akan mendapatkan bagian daripada peninggian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita dapati sebagian ulama namanya harum di kalangan kaum muslimin. Kenapa? Dia tatkala berdakwah lapang dadanya, kemudian disertai dengan ibadah tatkala tidak ada yang melihatnya, disertai dengan ilmu yang dimiliki, maka akhirnya Allah mengangkat dirinya. Ya, dia pasti akan kebagian dari ya pengangkatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menyebutkan meskipun ayat ini khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi siapa saja dari umatnya yang berusaha mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lapangnya dadanya, dengan ilmunya dan kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengangkat derajatnya di antara manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma'al usri yusra." Sungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Kata para ahli tafsir bahwasanya ayat ini berkaitan dengan kesulitan dakwah yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu beratnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tekankan kepada Nabi,
Fa inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini kemudian Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kata para ulama, di sini ada empat penguat dalam dua ayat ini, bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Penguat pertama, Allah buka dengan kalimat inna, sesungguhnya. Dan ini penekanan, inna ma'al usri yusra, sungguhnya ya, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Allah menggunakan inna, sesungguhnya. Kemudian penguat yang kedua, Allah mengulangi kalimat tersebut, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini penguat yang kedua, diulangi kalimat tersebut. Penguat yang ketiga, ya, kata para ulama, bahwasanya Allah menyebutkan usr, kesulitan satu kali, dan Allah menyebutkan kemudahan dua kali. Oleh karena diriwayatkan dari banyak salaf mengatakan, para ulama salaf mengatakan, falan yaghliba al-usru yusraini, tidak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan, mendominasi dua kemudahan. Barang siapa yang mengerti bahasa Arab, dia akan mengerti dalam ayat ini, dua ayat ini, bahwasanya Allah menyebutkan bersama satu kesulitan dua kemudahan, artinya bersama satu kesulitan dua kemudahan. Barang siapa mengerti bahasa Arab, dia akan mengerti bahwasanya alif lam dalam al-usr ada alif lam al-ahad. Contohnya saya mengatakan begini dalam bahasa Arab, ra'aitu rajula fi sabahi fasallamtu alaihi, saya melihat seorang lelaki di pagi hari, maka saya menyalami dia. Thumma ra'aitu rajula ba'da adh-dhuhri fada'ani lil ghada ma'ahu, kemudian saya ketemu lagi laki-laki tersebut, maka di siang hari, dan dia mengajak saya untuk makan siang sama dia. Perhatikan di sini. Pertama saya mengatakan saya bertemu dengan seorang lelaki, ya, di pagi hari, maka saya beri salam kepada dia. Kemudian saya melihat lelaki tersebut di siang hari, dia mengajak saya makan siang. Lelaki tersebut sama, lelakinya tidak berubah. Lelakinya satu, tetapi hukum yang berlaku pada dia dua. Pertama saya beri salam kepada dia di pagi hari, kemudian di siang hari apa? Saya diajak makan sama dia. Beda kalau saya mengatakan begini, pakai nakira, pakai tanwin. Ra'aitu rajulan fasallamtu alaihi, saya melihat seorang lelaki, saya beri salam sama dia. Kemudian saya berkata lagi, thumma ra'aitu rajulan ba'da adh-dhuhri fada'ani ila al-ghada, kemudian saya melihat lelaki yang lain di siang hari, maka dia mengajak saya untuk makan siang bersama. Di sini lelakinya dua, dalam bahasa Arab artinya dua karena pakai tanwin, rajulan wa rajulan, lelakinya dua. Tetapi tatkala saya mengatakan ar-rajul pakai alif lam, lelakinya satu, hukumnya dua. Yang kedua lelakinya dua, hukumnya dua, masing-masing punya hukum sendiri. Sama dengan ayat ini, Allah mengatakan fa inna ma'al usri, al-usra pakai alif lam, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yusronnya nakira pakai tanwin. Allah ulangi lagi, inna ma'al usri, bersama dengan kesulitan yang tadi, yusron yang lain, kemudahan yang lain. Paham bahasa Arab di sini? Jadi maksudnya para ulama menyatakan falan yaghlibal usru yusraini, tidak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Oleh karena Allah menyebutkan dua kemudahan bersama satu kesulitan. Ini memberi penekanan bahwasanya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Penekanan yang keempat, Allah menggunakan kalimat ma'a, bersama. Fa inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yang menunjukkan kemudahan tersebut akan segera datang, tidak lama-lama. Tidak lama-lama. Oleh karena sampai sebagian ulama mengatakan, hatta law dakhala al-usru juhra dhabbin la dakhala ma'ahu al-yusru. Seandainya kesulitan itu masuk dalam lubang dhab, maka kemudahan akan ikut masuk bersamanya. Yang ini semua menekankan bahwasanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita menghadapi kesulitan, kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kemudahan akan bersama dengan kesulitan tersebut dan tidak akan lama. Kembali kepada jiwa kita, kembali kepada keimanan kita. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar, dan jalan keluar itu dekat, tidak lama, tidak jauh. Bersama dengan kesulitan tersebut, berbarengan datangnya. Cuma kembali kita perbaiki hati kita, perbaiki husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mempersyaratkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Bagaimana orang menghadapi kesulitan, dia merasa seakan-akan tidak ada jalan keluar. Kita bilang kamu kurang bertakwa, kamu kurang bertawakal kepada Allah,
kembali tawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, perbaiki ibadahmu, perbaiki imanmu, perbaiki tauhidmu, pasti ada jalan keluar. Mustahil tidak ada jalan keluar. Allah telah mengatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah berfirman, "Fa idza faragta fansab." Dan jika engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan serius urusan yang lain. Sebagian ulama menyatakan, "Fa idza faragta" artinya jika engkau telah selesai dari urusan duniamu, fansab bil akhirah. Maka sungguh-sungguhlah konsentrasi untuk urusan akhirat. Ayat ini menganjurkan kita untuk konsentrasi tatkala beribadah. Dan seorang muslim berusaha untuk konsentrasi dalam dunia dan dalam masalah akhirat. Jangan kebalik, dia hanya konsentrasi dalam masalah dunia. Kalau kerja dunia konsentrasi betul, kalau hitung-hitung betul sampai bercucuran keringan, serius. Tapi waktunya akhirat, sholatnya asal-asalan, tidak serius dalam beribadah. Allah larang. Allah mengatakan fa idza faragta fansab. Jika kau sudah selesai dari urusan duniamu, serius dalam beribadah. Kita ni perlu dengan dunia. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah bagian dari akhiratmu dengan jangan kau lupakan bagian dari duniamu. Dunia kita harus tempuh karena kita punya banyak kewajiban. Kita perlu bekerja untuk anak-anak, kita perlu bekerja untuk orang tua kita, untuk istri kita. Oleh kerana Allah mengatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Dan jika kalian telah selesai dari sholat Jumat, maka bertebarlah di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun ada syaratnya, jangan lupa wazkurullaha katsira. Ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Oleh karena yang menakjubkan bukanlah seorang di masjid dia berzikir terus. Ini tidak menakjubkan. Orang di masjid dia jelas dia tidak bekerja, dia tidak akan tersibukkan dengan dunia. Dia di masjid terus zikir baca Quran. Tapi yang menakjubkan adalah orang yang berdagang, yang bekerja, tiba-tiba waktu datangnya sholat dia tinggalkan dagangannya tersebut karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menakjubkan. Oleh karenanya Allah memuji orang-orang seperti ini. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, para lelaki rijal la tulhihim tijarah, yang mereka tidak melalaikan mereka perdagangan, wala bai'un, tidak melalaikan mereka transaksi. Dari apa? Mendirikan sholat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menakjubkan orang seperti ini. Dia bekerja, dia berdagang, tapi dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sholat dia fansab, benar-benar serius tatkala sholat. Bukan yang orang yang dunia, begitu sholat juga dunia masih dalam dirinya. Begitu sholat pikirannya tentang kerjaan tadi. Waduh, kenapa tadi saya berhenti? Nggak jadi transaksi. Sudah azan masih terus saya sudah qomat terus sebentar, yang penting saya tidak ketinggalan rakaat terakhir. Enggak apa-apa, terus saja, masih ada waktu terus. Jualan begitu. Sudah rakaat terakhir baru cepat-cepat, Allahu Akbar. Bagaimana mau fansab, bagaimana mau serius untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang Allah puji dalam ayat tersebut bukanlah seorang yang masjid terus tidak kerja, yang zikir terus, baca Quran terus tidak kerja, tidak. Yang Allah puji, yang menakjubkan perkara seorang muslim yang dia bekerja, dia berusaha, tenggelam dalam urusan dunia karena ingin memberi nafkah kepada anak istrinya, namun tatkala tiba waktu mengingat Allah maka dia benar-benar serius mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian terlalaikan oleh anak-anak kalian dan harta-harta kalian. Wa yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan demikian, anak-anaknya, keluarganya, hartanya melalaikan diri kepada akhirat, maka ini termasuk orang-orang yang merugi.